Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, sabda putramu hari ini sangat-sangat menghibur kami. Datanglah, datanglah kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan kerekaan kepadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk memasuki misteri relasimu yang sangat akrab. Bapa dan Putra, Putra dan Bapa yang menghasilkan Roh Kudus. Bantu kami dalam pergulatan batin dalam penderitaan itu untuk memasuki misteri relasi ini. Sehingga kami merasakan kehadiran. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Injil hari ini sangat-sangat mengharukan dan sangat menyentuh dan sangat menjadi pedoman kita dalam menghayati hidup. Siapa di antara kita yang tidak pernah letih? Siapa di antara kita tidak pernah lesu, tidak pernah capek, tidak pernah merasa menderita? Ketika penderitaan itu bertubi-tubi kita alami, entah dalam diri kita sendiri. Kita sakit kanker, kita sakit penderitaan, sakit berbagai macam penderitaan. Relasi kita dengan suami, istri, orang tua dan anak-anak seringkali menyakiti hati kita, membuat kita tak berdaya. Semua orang, entah Anda pastor, entah Anda suster, entah Anda siapapun, kita mengalami yang sama. Ya. Nah, Yesus mengatakan datanglah, datanglah, datanglah. Ya. Kalian semua yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ini suatu yang luar biasa menurut saya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat menghibur dan sangat menguatkan kita sebagai orang Katolik. Kenapa demikian? Penderitaan itu, salib itu adalah cara kita untuk memahami betapa Bapa mengasihi putra, memberikan diri kepada kita, putranya, membiarkan putranya kepada kita untuk menjadi dekat dengan kita, untuk menjadi serupa, untuk menjadi seperasaan dengan Yesus. Bapa mengerti putra, putra mengerti Bapa. Karena itulah ketika putra menyelesaikan tugas, dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Bapa. Giving and receiving and giving again. Bapa memberikan diri, giving putranya kepada kita. Dan kita memberikan jawaban itu kepada Bapa. Karena kita meniru apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Bapa mengerti putranya. Dan putra menjawabnya dengan memberikan diri kepada. Saling giving. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Yesus dalam situasi apapun, dalam penderitaan apapun. Yaitu kita belajar untuk memberikan diri. Belajar memberikan kerapuhan kita. Belajar memberikan keterbatasan kita. Belajar memberikan kebaikan kita. Bukan hanya yang baik, yang jelek pun terbuka kepada satu sama lain. Terutama suami dan istri memberikan bukan hanya yang baik, yang indah, tapi juga memberikan, ini loh aku dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dan proses inilah yang dinamika di dalam Tuhan, di dalam Allahnya orang Katolik, Allahnya orang Kristen. Inilah holy ground, artinya dasar kokoh relasi Bapa dan Putra. Dan kita dimasukkan, kita masuk ke dalam relasi Bapa itu, pemberian dirinya kepada kita, kepada putranya. Dan putra memberikan dirinya juga kepada Bapa setelah menjelaskan tugasnya, menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, itulah keunikan Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah agama lain juga memiliki pengertian yang sama? Mereka mengerti kebenaran juga. Sedikit kebenaran dalam relasi Bapa dan Putra. Tetapi kita secara unik, secara khusus. Ya, jadi saudaraku, kita diajak masuk ke dalam relasi Bapa dan Putra ini.
Dan kalau relasi Bapa dan Putra ini, maka apa yang terjadi? Beban kita yang berat itu pun menjadi ringan. Karena kita mempunyai Bapa yang mencintai Anda, mencintai saya, mengasihi saya dan memberikan putranya. Karena itulah maka kita harus belajar dari Yesus. Anda, saya, kita semua belajar dari Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita belajar dari Yesus, beban kita, ya beban itu apa dalam bahasa aslinya adalah kalau sapi atau kerbau itu diletakkan yang untuk panggul itu untuk membajak. Jadi kita yang membajak dunia, yang membajak hidup kita itu bukan pertama-tama kita, tapi Yesus yang membajak. Kita berada di dalam, ikut serta dalam pembajakan itu. Supaya apa? Supaya tanah kita subur. Pembajakan beban itu supaya tanah kita menjadi subur, bisa ditanami oleh padi. Jadi penderitaan itu membuat tanah hidupku itu menjadi subur. Penderitaan itu bukan hanya saya menderita bersama Yesus. Karena Yesus telah mengalahkan, menghancurkan kuasa dosa. Coba itu. Maka itu Yesus mengatakan, beban yang kuberikan kepadamu itu ringan karena aku telah membawa kamu. Aku yang membajak itu. Yesus mengatakan, bukan saya, tapi Yesus yang membajak itu. Kita ikut serta dalam pembajakan Yesus itu. Itulah maka kenapa penderitaan kita itu ringan, karena Yesus telah membajak, menyuburkan iman kita. Supaya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka saudaraku, panggullah salibku, kata Yesus, panggullah salibku. Kalian akan merasakan kedamaian, ketenangan. Ya. Ketika penderitaan kita itu memberikan kedamaian, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Belajar daripadamu, belajar daripadaku. Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Mempersembahkan hidup kita, memberikan diri kita kepada Yesus, memberikan diri kita kepada gereja, memberikan diri kita kepada Anda sendiri, kepada pasangan Anda. Setiap hari, setiap waktu. Dan berikanlah, persembahkanlah itu kepada Tuhan Yesus. Maka bebanku pun ringan. Yoke, bahasa Inggrisnya, yoke. Ringan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga beban Anda diangkat oleh Yesus. Amin.